Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rahayu di LTV, TV-nya Balitbang. Pada kesempatan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2024 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang terkait mengenai hal tersebut, yaitu kita hari ini ketemu dengan Bapak Dr. Haji Wawan Junaidi MA selaku Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sri. Iya, Bapak. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Betul. Ketemu lagi dengan MC yang berbeda ya, Pak ya? Iya. Kemarin kita ngebahas mengenai moderasi beragama. Pada kali ini kita membahas mengenai rekrutmen PNS dan P3K 2024 di Kementerian Agama, Pak. Oke. Kira-kira nih Pak, yang jadi bahan pertanyaan teman-teman itu kapan dan bagaimana? Nah, sebelum kita mulai nih Pak, untuk ke temanya, jadi yang ingin kami tanyakan itu adalah kira-kira sekarang ini yang menjadi target ataupun kriteria sebagai ASN Kementerian Agama yang dibutuhkan pada saat ini apa aja, Pak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang kriteria pegawai ASN Kementerian Agama, tentu di samping mereka-mereka yang memiliki nilai-nilai berakhlak ya, sebagaimana yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, untuk pegawai ASN Kementerian Agama kita juga memiliki karakteristik yang ingin berbeda. Apa itu yang smart moderat? Nah, ini adalah kita selain teman-teman pegawai ASN yang berakhlak, tapi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas, kita juga ingin menekankan seluruh pegawai ASN kita adalah orang-orang yang cerdas, yang smart dan moderat, yaitu orang-orang yang bisa menyampaikan nilai-nilai agama ini secara moderat kepada seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Yang kadang-kadang mungkin agak menyerempet sedikit ya ke moderasi beragama nih Pak. Masyarakat masih kadang keliru mengenai moderasi beragama. Apakah agamanya yang belum moderat atau bagaimana Pak? Iya. Jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwasanya kalau Kementerian Agama ini mengarus utamakan moderasi beragama, yang paling mudah diingat oleh masyarakat itu adalah singkatannya itu MB. MB. Bukan MA. Jadi gerakan yang diusung oleh Kementerian Agama adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Artinya kalau ada sebagian masyarakat yang masih nanti confused ya, masih bingung, kok ini agama dimoderasi oleh Kementerian Agama. Memang agama tidak dimoderasi, Kementerian Agama tidak memoderasi agama. Tapi yang dimoderasi oleh Kementerian Agama adalah beragamanya, cara beragamanya. Gampangannya bukan Islam yang dimoderasi, tapi berislamnya yang dimoderasi, berkristennya, berkatoliknya, berhindunya, berbudanya, berkonghucunya. Kira-kira itu Mbak Sri. Jadi ini untuk mengurangi ya, untuk mereduksi salah pahaman di lingkungan atau kalangan masyarakat. Sekali lagi, Kementerian Agama tidak pernah menganjurkan atau melaunching program moderasi Islam, moderasi Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, tidak. Tapi yang dimoderasi cara berislamnya, cara berkristennya, cara berkatoliknya, berhindu, berbuddha, dan berkonghucu. Kira-kira itu Mbak Sri. Nah, berarti ada sangkut paut nih pemirsa dengan penerimaan ASN baik itu PNS ataupun P3K. Karena ASN Kementerian Agama adalah garda terdepan menginformasikan mengenai moderasi beragama. Kita kembali lagi nih Pak ke rekrutmen ASN Kementerian Agama. Ini untuk penerimaannya itu nanti akan dilaksanakan kapan nih Pak? Ya, untuk penerimaan CPNS maupun P3K ini sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan oleh Menpan RB maupun BKN, nanti akan kita mulai bersama-sama ya, itu di sekitar pertengahan Mei. Dan kabar gembira untuk tahun 2024 ini untuk formasi CPNS maupun P3K itu oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Jokowi
tentu diberikan banyak kemudahan teman-teman terutama yang P3K. Karena untuk formasi tahun 2024 ini akan ada 3 gelombang. Nah, ini adalah tentu kemudahan-kemudahan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, oleh Bapak Jokowi dan para pembantunya, para menteri, baik itu Pak Menpan RB, Pak Menteri Agama, dan juga Kepala BKN, sudah menyusun strategi kemudahan-kemudahan itu. Jadi ini adalah harapan yang sudah diinginkan oleh para teman-teman kita yang honorer ya Pak di daerah. Jadi jangan khawatir karena penerimaan ini akan terjadi selama 3 tahap ya Pak. 3 gelombang. 3 gelombang. Jadi ketika kita tidak lulus di gelombang pertama, maka bersiaplah. Dan juga jangan ini ya Pak, jangan bersantai-santai ya Pak. Betul. Mentang-mentang saya honorer lama, oh ya udah nggak apa-apa, pasti lulus, nggak bisa gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk rekrutmen ini tidak hanya mengenai tes mengenai pendidikan ya Pak ya, tes juga ada tes mengenai moderasi beragama juga atau Pak? Iya, nanti ada wawancara secara lebih teknis, yaitu tentu masing-masing kementerian memiliki spesifikasi ya, kompetensi yang dibutuhkan. Tapi setidaknya 3 kompetensi itu standar ya. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan tes Mansos, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu tentu sesuai dengan bidang yang dilamar. Kalau dia melamar guru berarti nanti kompetensi teknisnya tentang pedagogi dan keguruan. Kalau yang digital talent lah ini Presiden Jokowi juga membuka luas untuk formasi digital talent teman-teman muda ini karena kita masuk era era digital yang tidak bisa dihindari, maka formasi untuk digital talent juga termasuk yang banyak, termasuk juga formasi untuk IKN. Nanti juga kita siapkan mendukung program kerja pemerintah. Jadi di samping itu juga ada kompetensi tadi itu, yang kekhususan Kementerian Agama adalah tentang wawasan moderasi beragama. Dan itu menjadi pengetahuan core ya di Kementerian Agama karena Pak Menteri Agama sudah menjelaskan sejak awal, Gusmen, beliau adalah menteri semua agama. Oleh karena itu seluruh pegawai ASN di Kementerian Agama kita pastikan adalah insan-insan yang memang nanti perilaku beragamanya tidak diskriminatif. Dia harus bisa memberikan layanan imparsial kepada stakeholder Kementerian Agama. Makanya itu teks moderasi beragama menjadi sangat penting bagi pegawai ASN Kementerian Agama. Luar biasa. Agak menggelitik ini. Ada yang baru dan berbeda dari tahun sebelumnya. Yeah. Ada tentang digital tadi, Pak. Digital talent. Iya, seperti itu. Jadi kira-kira untuk penerimaan digital talent itu apa aja nih, Pak? Nanti akan diumumkan kualifikasinya, persyaratannya, tapi yang jelas mereka adalah yang memiliki kemampuan ya, kemampuan digital ya, seperti sekarang untuk publikasi nggak cukup hanya press release kan semacam itu. Anak Gen Z itu surveinya lebih sering untuk menyaksikan audiovisual dengan berbagai saluran medsos itu ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan segala macamnya. Sorry kalau nyebut merek, tapi itu yang sekarang diminati oleh teman-teman adik-adik kita Gen Z, Gen Y, semacam itu. Nah makanya kita harus menyesuaikan perkembangan. Nah untuk itu rekrutmen CPNS tahun ini juga merespon perkembangan itu. Oleh karena itu kita perlu merekrut adik-adik kita yang fresh graduate ini yang punya kemampuan untuk nantinya mengemas informasi, mengemas layanan dalam bentuk layanan digital dan informasi yang mudah secara digital. Wah, luar biasa. Kementerian Agama melirik keahlian para Gen Z dan juga teman-teman sekalian yang terbiasa aktif di media sosial. Jadi sekarang nih lebih akrab ke media sosial ya Pak ya. Apa-apa ke media sosial, apa-apa ke media sosial. Maka dari itu mungkin Kementerian Agama sekarang hadir untuk siapa tahu kan Pak, kadang teman-teman bermedia sosial tuh asal share, asal membagikan tanpa mengetahui
asal muasal berita Iya. ataupun keabsahannya nih Pak. Iya. Nah, jadi termasuk salut nih untuk Kementerian Agama memberikan space untuk teman-teman untuk yang media sosial untuk ikut dalam penerimaan ASN Kementerian Agama nih Pak. Iya, iya. Dan Dan, tentu kita harapkan nanti teman-teman fresh graduate yang direkrut melalui formasi digital talent ini juga bisa ikut memberikan literasi digital kepada masyarakat kita. Karena kita tahu sekarang disinformasi, malinformasi, misinformasi ini sangat luar biasa. Jadi kalau tidak diberikan literasi yang cukup untuk masyarakat kita, disorder informasi ini menjadi liar. Nah, oleh karena itu kita harapkan nanti pegawai ASN Kementerian Agama yang direkrut melalui digital talent itu juga menjadi garda terdepan memberikan literasi digital kepada masyarakat Indonesia, terutama terkait dengan isu-isu keagamaan. Semacam itu. Supaya masyarakat kita sehat ya di dalam menyerap informasi di platform apapun. Kira-kira itu. Baik, betul sekali Pak. Karena kecenderungan untuk membagikan informasi yang berunsur sara itu lebih cepat dibagikan ketimbang berita-berita penting mengenai pendidikan, teknologi, ataupun berbagi hal-hal positif lainnya. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Kita kembali lagi mengenai tema kita penerimaan ASN Kementerian Agama. Apakah untuk P3K, apakah ada, kan kemarin kan pendidikannya ada yang harus S1, S2 atau S3. Untuk P3K, apakah ada minimum pendidikan nih Pak yang akan diterima pada saat itu? Lagi-lagi kita harus berterima kasih ya pada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan para pembantunya, para menteri, yang menyerap aspirasi seluruh honorer yang sekarang ini menurut amanat undang-undang harus selesai di akhir Desember 2024. Oleh karena itu Bapak Presiden melalui Bapak Menpan RB, Pak Menteri Agama tentu yang di Kementerian Agama dan juga teman-teman di BKN untuk formasi tahun 2024 ini tidak hanya untuk kualifikasi pendidikan S1. Tapi formasi P3K tahun 2024 juga membuka kesempatan bagi PPN kita atau yang sering kita sebut dengan honorer kita, itu mulai yang ijazah SD, SMP, SMA. Lagi-lagi ini adalah perhatian besar pemerintah untuk menyelesaikan status honorer atau status P3K kita. Semacam itu. Subhanallah. Jadi teman-teman P3K, calon P3K nih ya, yang berasal dari honorer, jangan berkecil hati. Bapak sudah menyampaikan bahwa penerimaan untuk P3K di Kementerian Agama itu dari SD, SMP, SMA. Jadi kan kemarin ada beberapa teman-teman kan kecewa nih Pak. Oh saya hanya SMP, saya hanya SMA. Keinginan untuk menaikkan tingkat pendidikannya kemungkinan kan sudah tidak bisa lagi nih Pak. Karena entah pengaruh sudah faktor usia ataukah juga rupiah yang mungkin pikir mereka mau ke tingkat itu kayaknya nggak bisa nih seperti itu. Luar biasa Kementerian Agama menampung aspirasi dari teman-teman calon P3K. Luar biasa nih Pak. Kemudian untuk ASN di Kementerian Agama yang sudah ada nih Pak, kira-kira bagaimana sistem dalam pengelolaan ASN di Kementerian Agama, terlebih kan salah satu kementerian yang gemuk nih Pak ya, penduduknya yang banyak dari berbagai wilayah. Di Kanwil aja ada sub-subnya lagi, Kementerian Agama kota, kabupaten, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, sebagaimana visi Pak Menteri Agama, Gusmen itu menekankan kepada seluruh pejabat di Kementerian Agama untuk responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu salah satu tujuh dari program beliau adalah digitalisasi. Nah, untuk transformasi digital ini, untuk kepegawaian, kita akan lakukan beberapa piloting project. Nanti layanan-layanan kepegawaian di lingkungan Kementerian Agama akan kita desain seluruhnya melalui platform digital.
Sehingga contoh yang menjadi pilot project, insya Allah mudah-mudahan nanti di bulan Juli ini adalah pengajuan tugas belajar contohnya. Pengajuan tugas belajar nanti ini akan kita desain bagaimana setiap pegawai ASN kita ketika mengajukan surat tugas belajarnya itu cukup mengupload di dalam aplikasi SIM SDM kita. Nah, di situ nanti dia akan mendapatkan laporan real time. Kayak kalau kita belanja di platform-platform marketplace itu ya, sehingga nanti setiap ASN kita itu tahu tahapan pengajuan suratnya di mana. Yaitu salah satu yang diamanatkan oleh Gusmen supaya kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman digital ini. Jangan sampai ada pegawai kita mengajukan suratnya gelap ini. Surat saya nyampe di mana prosesnya? Lah itu nanti Gusmen tidak mau. Jadi setiap tahapan nanti dia akan mendapatkan laporan real time. Itu yang sedang kita kembangkan. Mudah-mudahan nanti kita launching di bulan Agustus sehingga setiap tahapan yang kita piloting adalah tugas belajar itu dia tahu. Oh, saya sudah berhasil submit. Oh, ini draft SK-nya sudah disiapkan. Oh, ini SK-nya sudah ditandatangan. Sampai akhirnya dia mendapatkan link surat tugasnya, tidak perlu bertemu dengan pegawai ASN kita, cukup dia membuka gadgetnya, sudah bisa mendownload surat tugasnya. Itu kemudahan-kemudahan yang diamanatkan oleh Gusmen untuk layanan kepegawaian. Tahan dulu ya Pak, ini sudah jadi agak sedikit kunci ya. Kementerian Agama punya inovasi terbaru untuk para pegawainya. Jadi kita tahan dulu Pak, biar teman-teman pemirsa di LTV ini penasaran, kita iklan dulu ya. Pemirsa LTV TV-nya Balitbang, kembali lagi kita dengan Bapak Wawan Junaidi. Tadi sedikit membahas mengenai tugas belajar. Nah, hal ini nih menjadi pertanyaan teman-teman nih Pak. Terkadang kan kita taunya tunggu aja dulu, berkasnya masih berproses. Nah, tadi Bapak sedikit menyerempet dikit nih Pak tentang sistem yang akan dibuat oleh Kementerian Agama. Iya. Boleh dilanjutkan nih Pak? Iya, lagi-lagi Gusmen mengamanahkan jangan sampai layanan kepegawaian kita ini terganggu hanya karena jumlah pegawai ASN kita yang gemuk. Beliau tidak mau alasan hanya karena jumlah pegawai ASN kita yang sekarang ini ya 280.000, yang nanti kalau kita ketambahan formasi tahun 2024 ini berpotensi sampai pada angka 400.000, itu beliau tidak ada mau alasan, oh pegawai kita banyak Pak, yang melayani adminnya sedikit. Beliau tidak mau, semuanya harus dilakukan digitalisasi, automatisasi. Oleh karena itu contoh yang saya sampaikan tadi, proses pengajuan tugas belajar pegawai ASN kita nanti itu harus terlapor secara real time historinya. Jadi mohon maaf kalau kita belanja di marketplace itu kan kita sekarang check out tanggal sekian, jam sekian, barangnya dikirim sekarang sampai hub mana itu kan terlaporkan. Dan nanti beliau juga minta semacam itu, oh pada tanggal sekian, jam sekian ada pegawai ASN ini sudah berhasil submit. Itu nanti ada laporan di HP-nya. Oh tanggal sekian, jam sekian, submit sukses. Proses berikutnya diproses oleh teman-teman di Biro Kepegawaian. Oh ternyata submitnya itu dianggap memenuhi syarat verifikasi, diterima atau data terverifikasi. Ada laporan lagi tanggal sekian, jam sekian, ada laporan di HP dia bunyi. Oh milestone-nya muncul dan itu sampai milestone itu sampai SK ditandatangan dan muncul link yang dia tinggal klik, dokumennya dia terima. Itu yang diinginkan oleh Gusmen, bagaimana digitalisasi layanan kepegawaian itu bisa dikelola sebaik mungkin sehingga sistem organisasi yang sehat yaitu better, cheaper, faster itu bisa terlaksana. Organisasi yang baik itu pasti dia bisa memberikan layanan yang better, yang lebih baik dari masa ke masa. Dan kalau sudah lebih baik, pasti dia faster. Dia bisa memberikan layanan yang lebih cepat, karena semuanya sekarang serba instan. Maka kalau kita pakai cara-cara yang manual, yang konservatif, tentu akan tertinggal.
Dan kalau kita sudah memberikan layanan yang faster, itu otomatis pasti akan cheaper, lebih murah. Orang nggak perlu lagi ngirim paket ke Jakarta, orang tidak perlu lagi yang dari Oku datang ke Kanwil, semuanya lewat gadgetnya, dan itu semuanya prinsip better, faster, cheaper bisa dipenuhi oleh Kementerian Agama. Kira-kira itu. Luar biasa. Setiap tahun Kementerian Agama melalui Gusmen terus berinovasi dan lebih dekat lagi dengan masyarakat. Terutama untuk ASN Kementerian Agama sudah semakin dekat dan dimudahkan dalam pelayanan ya Pak ya. Iya. Untuk surat menyurat juga di beberapa wilayah, terutama kami di Balai Diklat Kabupaten Palembang sudah menerapkan BSRE Pak. Jadi untuk penandatanganan surat menyurat itu tidak perlu lagi menunggu pimpinan duduk di tempat. Betul. Kalau dulu kan Pak harus penuh dulu karena pimpinan sedang berangkat DL ataupun dalam keadaan kegiatan lain walaupun di satu kota yang sama, namun kalau mau menunggu pimpinan duduk ya tidak akan selesai ya Pak ya. Benar. Bagaimana menurut Bapak nih Pak penggunaan BSRE untuk kemudahan tata persuratan juga? Iya. Itu termasuk yang menjadi prioritas dan itu sudah diberikan ya fasilitasnya oleh Badan Sandi Negara untuk seluruh kementerian. Maka pejabat zaman sekarang nggak perlu tanda tangan basah lagi. Dia tinggal TTE, dia klik dan itu sudah setiap kementerian diberikan otoritas pengelolaannya itu oleh Badan Sandi Negara dan itu juga tadi bisa memberikan faster dan tentu bisa cheaper tadi itu. Itu yang salah satu prinsip akomodatif dengan perkembangan zaman itu yang berakhlak itu salah satunya kan akomodatif itu. Sehingga kita bisa mengakomodasi perkembangan zaman, kita bisa lebih sesuai ya dengan kebutuhan, kecepatan dan segala macamnya. Itu Mbak Sri. Luar biasa Pak. Selain itu juga kami juga di tahun 2023 melihat pendaftaran ASN Kementerian Agama itu banyak yang tidak lagi menggunakan tanda tangan basah dan juga materai yang basah nih Pak ya. Jadi untuk penerimaan ASN itu Bapak Ibu dan pemirsa LTV yang di rumah itu tidak perlu lagi harus menempelkan dulu materai, beli di pos, di tanda tangan. Jadi sekarang lebih mendekatkan diri, lebih dipermudah ya Pak, seperti itu ya Pak untuk penerimaan PNS dan P3K seperti itu. Dan untuk penerimaan PNS dan P3K itu nantinya akan diumumkan nanti serentak ya Pak? Iya, serentak seluruh Indonesia oleh tentu masing-masing kementerian yang sudah punya alokasi ya, dibagi formasinya oleh Menpan RP semacam itu. Dan Alhamdulillah Kementerian Agama tahun ini sepanjang sejarah Kementerian Agama mendapatkan formasi yang terbesar. Bahkan seluruh Indonesia kementerian termasuk yang terbesar dengan jumlah formasi 110.552 calon CPNS dan P3K. Luar biasa. 110.552 dengan rincian untuk P3K-nya 89.781 dan untuk CPNS yang fresh graduate 20.772. Jadi ini penerimaan yang luar biasa banyak di tahun ini. Terima kasih untuk Pak Presiden Jokowi dan Gusmen yang sudah memperjuangkan ya, terutama yang P3K sebanyak 89.781 ini bisa diupayakan, diselesaikan semuanya di tahun 2024. Luar biasa. Nah, silakan didengar baik-baik dan dicatat tanggal penerimaannya ya teman-teman. Yang pastinya jangan lupa seluruh berkas yang harus diuploadlah sesuai dan juga jangan yang tadi sudah kita bahas, jangan berkecil hati untuk yang tamatan SD, SMP, SMA itu dibuka peluang yang sangat besar untuk Bapak Ibu calon peserta P3K. Dan selanjutnya Pak, untuk penerimaan PNS dan P3K di tahun 2024 ini kan harapannya untuk penerimaan tersebut, harapannya nih Pak ke depannya agar mensupport Kementerian Agama seperti apa Pak? Jadi tentu
formasi-formasi baik CPNS yang fresh graduate ini dan P3K ini sudah berdasarkan analisis Anjab dan ABK ya. Sehingga tentu diharapkan bisa mensupport sistem organisasi yang ada di Kementerian Agama. Salah satu contoh formasi tentang penghulu, itu ada 3.600 sekian, itu untuk merespon bagaimana saat ini Bimas Islam melaporkan ada krisis penghulu. Jadi jumlah masyarakat yang dilayani banyak, tapi jumlah penghulunya terbatas. Oleh karena itu juga diselesaikan tahun ini. Jadi tentu nanti saya berpesan kepada para calon pegawai negeri sipil, mari kalau sudah kita bergabung, kita besarkan Kementerian Agama ini dengan nilai-nilai berakhlak tentunya, dan tadi pesan Gusmen dengan sebuah tagline smart moderate. Sehingga nanti pelayanan Kementerian Agama kepada stakeholder kita semakin bisa memberikan dampak yang positif. Baik, Bapak. Nah, tadi sedikit itu kan harapan dari Gusmen yang sudah disampaikan Pak Wawan. Nah, sedikit ini Pak curhat. Kadang karena kami menemui seluruh peserta pelatihan, baik itu guru, penyuluh, penghulu, terkadang mereka begini Pak, curhat. Saya berdinas di mana, honor di mana. Kemudian ketika saya mendaftar P3K, saya mendapatkan penugasan di tempat yang berbeda. Nah, bagaimana Kementerian Agama menyikapi hal tersebut, Pak? Iya, ini yang sering kali muncul di lapangan, peserta ini tidak jeli ketika melakukan pendaftaran. Jadi dia merasa contoh ada tugasnya di unit atau satuan kerja X, kok setelah diterima saya tidak kerja di unit kerja semula yang X ini, dia malah ditugaskan SK-nya muncul di organisasi Y seumpamanya. Nah itu tolong nanti teman-teman ya ketika melakukan pendaftaran ini kan by system, semuanya online. Jadi kalau Anda mengklik formasi di satuan kerja itu, kalau Anda salah klik, ya akan diproses sesuai dengan Anda yang diterima di situ. Ini ada satu kasus yang menarik yang juga untuk perhatian bersama. Ada tiba-tiba salah satu P3K kita yang keterima dari formasi jabatan fungsional guru yang mengadu kepada kami karena kok saya diterima di Papua. Padahal saya mengajarnya di daerah Pandeglang misalnya. Jadi, loh Pak, saya kok misalnya diterima di Papua. Saya padahal lepas tugasnya di Pandeglang atau di Palembang seumpamanya. Jadi setelah kita cek data digitalnya dan dia memang memilih kliknya di Papua, maka jangan salahkan kalau nanti SK-nya muncul di Papua atau muncul SK-nya di Kalimantan Selatan atau apapun. Jadi tolong teman-teman nanti betul-betul diperhatikan ketika melakukan pendaftaran, itu dicek dulu datanya sebelum di-submit. Kan tentu kita memilih ya beberapa variabel. Nah, kalau Anda submitnya sesuai dengan yang Anda pilih ya memang itulah formasi yang Anda pilih. Jadi akan diproses sesuai dengan pilihan yang bersangkutan, semacam itu. Baik Bapak, jadi semakin mendalam, ada beberapa poin nih sebelum kita ke tahap yang lainnya nih Pak ya. Kementerian Agama tuh semakin melek teknologi ya Pak. Iya. Kemudian Kementerian Agama semakin dekat dengan masyarakat. Kementerian Agama hadir di beberapa titik permasalahan masyarakat. Iya. Dan merangkul seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, sebelum Bapak lanjut lagi nih Pak, kita lihat dulu iklan yang mau lewat nih Pak. Ya, silakan. Pemirsa LTV, kembali lagi dengan saya Sri Rahayu di LTV TV-nya Balitbang. Jadi sedikit kita tadi ngebahas mengenai pendaftaran P3K. Jadi teman-teman P3K, jika ingin melamar menjadi calon P3K, mohon untuk
lebih teliti lagi ya Pak ya, di mana kita bertugas dan di mana kita harus mendaftarkan diri. Jadi jangan sampai mengeluh ketika mendapatkan penempatan, kok ya saya di ini ya, di lokasi berbeda dari tempat tugas saya ya, seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan ini Pak, jadi beberapa curhat nih Pak, teman-teman P3K nih. Oh, jadi ada yang sebagian merasa saya P3K, saya aman deh. Saya nggak perlu takut nanti dipecat oleh Kementerian Agama, atau juga saya udah P3K. Nah, bagaimana Bapaknya menyikapi hal tersebut? Iya, jadi untuk semua teman-teman ya, untuk pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama, yang perlu diingat sekarang ini ada istilah baru dengan istilah ASN. ASN itu profesinya, sementara orangnya adalah pegawai ASN. Nah, pegawai ASN ini dibagi dua. Siapa pegawai ASN? Yang pertama adalah pegawai negeri sipil, PNS, dan yang kedua adalah P3K ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oleh karena itu P3K ini pada hakikatnya masuk di rumpun pegawai ASN. Maka dia juga harus tunduk pada kewajiban dan dia juga akan mendapatkan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan tentang aparatur sipil negara. Artinya dia juga punya kewajiban untuk menjadi pegawai ASN yang sering saya sampaikan punya 3 fungsi. Jadi baik PNS, P3K itu fungsi pertama sebagai pelayan publik, fungsi kedua adalah sebagai pelaksana regulasi, dan yang ketiga ini yang paling penting, yaitu pemersatu dan perekat bangsa. Perekat dan pemersatu bangsa itu yang perlu di-highlight kalau sudah nanti menjadi pegawai ASN, baik itu PNS maupun P3K, harus punya komitmen di 3 fungsi itu. Semacam itu Mbak Sri. Luar biasa. Jadi teman-teman P3K perlu kita ketahui bersama, yaitu P3K itu sudah dikelompokkan sebagai ASN. Jadi ASN itu ada 2, yaitu PNS dan kemudian P3K ya, begitu ya Pak ya. Betul sekali, iya. Untuk P3K itu kan kadang teman-teman PNS merasa, untuk apa sih ada P3K? Kenapa nggak di PNS-in aja nih Pak semuanya? Toh juga hak-haknya mereka kurang lebih hampir sama nih dengan kita PNS. Bagaimana nih Pak menurut Bapak? Ya, ini kan tadi saya sampaikan di awal pertemuan termasuk bagian komitmen atau perhatian besar Bapak Presiden untuk menyelesaikan status teman-teman PPNPN atau yang sering kita sebut dengan honorer. Tentu kalau teman-teman honorer atau PPNPN ini semuanya diselesaikan dengan PNS tidak mungkin. Karena PNS itu ada persyaratannya, salah satunya adalah minimal berusia 35 tahun ketika mendaftar. Sementara realitas di lapangan, teman-teman saudara-saudara kita, bahkan ada yang orang tua kita itu, yang PPNPN atau honorer itu usianya ada yang sudah bahkan 1 tahun sebelum pensiun. Kemarin juga kita alami ada JF guru, jabatan fungsional guru yang sudah dilantik di Kementerian Agama, ternyata setelah dilantik 6 bulan berikutnya pensiun beliau. Nah, tentu skema ini kan tidak bisa diselesaikan dengan skema PNS. Oleh karena itu, sekali lagi ini komitmen Bapak Presiden dan juga upaya keras dari Gusmen untuk memberikan hak-hak teman-teman honorer atau PPNPN ini untuk bisa diangkat pada tadi itu status pegawai ASN. Nah, pegawai ASN tentunya tidak bisa PNS karena usianya sudah terbentur, maka diberikan kelompok yang namanya P3K. Semacam itu Mbak Sri. Betul sekali Pak. Jadi ini sedikit menjawab pertanyaan titipan teman-teman ya Pak ya. Jadi kenapa sih P3K kenapa nggak diangkat sama aja kayak kita kan? Jadi ini sudah bisa menjawab teman-teman sekalian, pemirsa LTV, kenapa P3K tidak diangkat menjadi PNS. Karena salah satu kriteria minimum menjadi PNS adalah berusia maksimal ya, bukan minimum, 35 tahun ya Pak. Ketika mendaftar. Betul, ya. Ketika mendaftar. Sedangkan di lapangan, teman-teman kita seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan, ada yang setelah pengangkatan, 6 bulan kemudian beliau pensiun.
Nah, seperti kami menemui di daerah-daerah Pak ketika melaksanakan pelatihan di wilayah kerja, teman-teman itu sangat haru dan luar biasa berterima kasih kepada Presiden melalui Menteri Agama bahwa sudah dilantik menjadi P3K. Karena ini adalah apresiasi yang luar biasa, Pak. Sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin juga usia mengabdinya sudah hampir seusia saya kali ya, Pak. Usia mengabdi ya, Pak, bukan usia calon P3K tersebut. Jadi ini adalah apresiasi dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, melalui Gusmen, yaitu memberikan alokasi P3K untuk teman-teman kita honorer di Kementerian Agama. Seperti itu ya, Pak ya? Benar sekali. Dan untuk P3K ini, Pak, apakah akan mengikuti juga atau melaksanakan pelatihan-pelatihan seperti teman-teman PNS yang lainnya, Pak? Karena menurut aturan di yang nomor 20 tahun 2023, mereka juga memiliki hak yang sama. Apakah untuk pelatihan mereka juga memiliki syarat harus minimum mengikuti pelatihan dalam 1 tahun itu berapa? Seperti itu, Pak? Iya, tentu untuk pengembangan kemampuan atau keterampilan teman-teman P3K ini juga akan sama ya, seperti teman-teman PNS. Kita kenal dengan PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan, yang nanti tentu ini akan menjadi tusinya BDK. Nah, kalau tadi di awal saya sudah bersampaikan, Gusmen itu harus menekankan pegawai ASN kita punya mindsetnya selain berakhlak itu juga smart moderat. Ini ngomong mindset, maka kita tidak bisa hanya berhenti di mindset. Maka juga butuh skill set dan tool set. Nah, skill setnya ini nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan dan segala macamnya. Tentu kita menunggu peraturan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang 23 tahun 2020 tahun 2023. Nah, di situ nanti pasti akan dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi teman-teman kita P3K. Tapi contoh selama ini yang sudah terjadi, begitu teman-teman P3K dilantik, maka langsung dilakukan orientasi. Betul. Itu menjadi salah satu bentuk awal ya untuk memberikan skill set. Jadi selain mindset, skill set, lah tool setnya juga kita siapkan tadi itu supaya teman-teman ini gayung bersambut sehingga memberikan layanan publik bisa maksimal. Kira-kira semacam itu. Luar biasa, Kementerian Agama sekali lagi selalu berada di masyarakat, merangkul masyarakat, mengajak masyarakat untuk lebih maju lagi ya, Pak ya. Betul. Nah, untuk P3K dan PNS itu teman-teman sekalian, jadi tidak perlu ragu bahwa Kementerian Agama tidak hanya memikirkan teman-teman PNS saja ya, Pak ya. P3K-nya juga, dan juga teman-teman honorer jangan takut untuk segera mendaftarkan diri sebagai P3K ataupun PNS di Kementerian Agama, karena peluangnya sangat besar ya teman-teman sekalian. Dan Pak, untuk P3K itu kan teman-teman banyak mengikuti pelatihan seperti PNS nih, Pak. Yeah. Nah, kira-kira itu kan menjadi salah satu, apakah jadi akan jadi salah satu pertimbangan untuk perpanjangan kontrak 5 tahun yang akan datang lagi setelah kontrak 5 tahun ini, Pak? Jadi yang perlu diketahui teman-teman P3K, kalau saudara-saudara melihat SK P3K yang diterbitkan, itu masa kontraknya itu adalah 5 tahun. Tapi untuk menjamin kualitas atau melihat kinerjanya, itu dilakukan evaluasi setiap tahun. Jadi walaupun kontraknya 5 tahun, maka evaluasinya dilakukan setiap tahun. Nah, yang menjadi pertimbangan apakah kontrak teman-teman P3K ini diperpanjang atau tidak, tentu adalah kinerjanya. Kinerja itu yang menilai adalah atasan langsung. Tentu di situ nanti ada, kita sudah punya dari BKN itu yang namanya e-kinerja. Jadi SKP yang sudah ada aplikasi melalui e-kinerja. Di situ setiap tahun, setiap pegawai akan diminta untuk melakukan perencanaan hasil kerja. Rencana hasil kerja ini yang nanti akan dilakukan dialog kinerja dengan pimpinannya, targetnya apa. Nah tentu setelah disepakati targetnya ini yang akan dipantau kinerjanya. Apakah dia bisa mencapai target ini. Nah kalau
mereka yang berkinerja baik pasti tidak akan hanya mencapai, tapi akan melampaui. Nah, bagi teman-teman yang memang kinerjanya tidak sesuai perjanjian yang sudah dilakukan, namanya aja P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau tidak sesuai, maka juga ada konsekuensinya. Apa? Ya paling terburuk ya tidak diperpanjang lagi kontraknya, semacam itu. Makanya sebetulnya itu tidak perlu kita khawatirkan kalau kita memang sebagai orang yang bertanggung jawab ya, berkinerja. Nah, kalau kita orang yang bertanggung jawab, pasti kita tidak khawatir, karena memang kita enjoy dengan pekerjaan kita dan niat kita tadi itu memberikan pelayanan publik yang maksimal. Kira-kira itu Mbak Sri. Luar biasa, jadi perlu ditekankan. Jadi bukan hanya P3K ya Pak ya, Betul. teman-teman PNS juga Sama PNS. perlu diperhatikan kinerjanya. Terlebih sekarang kan untuk pelaporan kinerja itu per triwulan nih Pak, per 3 bulan. Jadi pimpinan dapat mengevaluasi kinerja dari teman-teman sekalian. Jadi tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah bekerja seperti biasanya tanpa mengurangi nilai aktifnya kita sebagai pegawai. Jangan mentang-mentang ketika diangkat PNS, ketika diangkat P3K, udah mundur, turun selevel. Saya juga udah diangkat nih seperti itu. Nah, untuk memberikan semangat untuk teman-teman calon P3K, calon PNS dan calon P3K di Kementerian Agama. Kira-kira nih Pak, sekalian kami minta closing statement-nya sebelum kita akhiri kegiatan kita ini Pak. Iya Mbak Sri, jadi pesan saya bukan hanya pada calon CPNS dan P3K, tapi sekaligus untuk seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Agama. Jangan lupa kita ini adalah pegawai ASN yang punya tugas untuk memberikan layanan publik. Gusmen mengingatkan kita, beradalah di tengah stakeholder kita, sehingga Kementerian Agama menjadi kementerian terdepan yang bisa memberikan layanan keagamaan dan layanan pendidikan agama dan keagamaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila pegawai ASN Kementerian Agama itu menerapkan nilai-nilai berakhlak sekaligus smart moderat. Itu mudah-mudahan kita bisa berkomitmen dan bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Itu Mbak Sri. Baik, terima kasih Pak. Jadi kata kuncinya adalah berakhlak dan smart moderat ya untuk calon-calon PNS dan P3K Kementerian Agama. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya di LTV. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dan membahas yang lebih dalam lagi mengenai kepegawaian Kementerian Agama. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Sehat selalu, tetap semangat Pak. Tetap semangat Mbak Sri. Iya. Terima kasih. Baiklah pemirsa LTV, demikianlah talkshow kita pada hari ini. Semoga kita nanti akan dipertemukan dengan tema-tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Saya Sri Rahayu dan tim LTV mengucapkan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaannya. LTV, TV-nya Balitbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.